Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ummahat fillah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Nggak pakai luar biasa, Allahu Akbar. Atau punya khas tersendiri? Ahlan wa sahlan Bu Suci. Baik. Wa majtama'al qaumu qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumahnya Allah dan dia membaca kitab Allah kemudian wa yatadarasunahu bainahum dan ngadarasna lah bahasa orang nama illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepadanya ketenangan, as-sakinah. Ibu-ibu tenang berada di sini? Tenang Bu? Ya, lupakan sejenak pekerjaan rumah, lupakan sejenak kahoyong libur. Tinggal nu sanesna libur ya Bu ya. Liburan termasuk saya, belum liburan yang tak libur gitu. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian diliputi kasih sayang dari Allah Insyaallah ya Bu ya, Ibu harus yakin ini. Pasti akan ada kasih sayang dari Allah dalam bentuk apapun. Baik pulang dari sini gitu ya, atau berupa kemudahan-kemudahan urusan ibu atau kita semua gitu ya. Kemudian wahafathumul malaikah. Kemudian dikelilingi para malaikat. Ibu-ibu di sini mah cuman berapa Bu? Berhitung Bu, 1, 2, 30. Alhamdulillah. Ya. Sepertinya tadi pagi juga mungkin ada yang sudah bertalabul ilmi juga ya. Cung yang tadi pagi ikut jauh lah Cung. Di sini 1, 2, 3, 4. Ini si Teteh. 5 orang. Alhamdulillah double. Mudah-mudahan kalau dari makanan mah apa Bu? Wareg gitu ya. Insyaallah ya. Ini ruhiyah kita juga. Insyaallah dicas atau suplemennya banyak pada hari ini. Alhamdulillah. Walaupun mungkin tadi masih ada apa Bu Mir? Ya pokoknya di Ciguruik itu lebih menarik atau yang penting kita maknain niat keberangkatan kita ya ke majelis ilmu. Tadi ahlan wa sahlan lagi Ibu RW ya. Dan ibu-ibu yang lain. Ada berapa tadi keutamaan yang bermajelis itu? Pertama tadi apa? Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, mendapatkan rahmah. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Ini lebih banyak ibu-ibu atau lebih banyak malaikatnya? Kalau lihat luasnya mah ya lebih banyak malaikatnya insyaallah ya. Yang siap memberikan rahmat kepada kita. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, dan kita akan disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikatnya gitu ya. Sekali lagi barakallah untuk yang hari ini udah 2 kali lah paling tidak ya bermajelis. Dan mohon maaf saya sendiri tidak bisa ikut karena ke sekolah tadi hari ini bicara terus gitu ya. Tadi baru pulang
jam 2. Ya alhamdulillah. Bismillah, mudah-mudahan masih bisa konsen ya. Nah, lah apa ini Bu? Temanya sekarang berganti. Saya harus move on. Move on ya, bukan lagi tadinya ayo Bu murajaah dulu. Bukan tahfidz tahsin sekarang ya. Walaupun tahfidz sekarang saya sedang jatuh cinta dengan sebuah metode gitu ya. Ada metode yang sedang dipelajari lah insya Allah. Jadi itu untuk tahfidznya ya. Insya Allah sudah tercover ya, tercover di hari Kamis ya Teh Yen ya. Ya, jadi kenapa tidak kita membahas bahasan yang lain yaitu sirah nabawiyah, bukan sirah Bu. Bukan sirah. Kalau sirah apa sirah? Karena translate-nya aja ini ya, ro ke dalam bahasa Indonesia jadi translate-nya jadi pakai a gitu ya. Bacanya sirah nabawiyah ya. Ya, ini juga sebuah amanah ya yang dari Ibu Ketua Majelis Taklim gitu. Ya udah Bu, ya via Mama Rira. Ya Bismillah, saya mencoba. Kebetulan apa ya? Ya saya juga senang mengkaji Sirah Nabawiyah gitu ya. Dan mungkin terchallenge untuk lebih baca-baca lagi buku yang ada di rumah karena literasi tuh untuk saat ini buku-buku tuh terlantar ya Bu ya. Walaupun di lemari berjejer ya lebih buku-buku yang terkait dengan pekerjaan biasanya gitu ya. Jadi untuk ini alhamdulillah ya di satu sisi saya bukan terpaksa ya terchallenge lah ya insya Allah. Nah sebelum ke pembahasan saya juga apakah pembahasannya mau tematik ya misalkan di sebuah Al-Quran terus bahas ininya tapi itu nanti ke sababun nuzul ya sababun nuzul atau berurutan gitu ya kita lihat aja dulu ya yang penting kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah ya. Nah ini Bu Ibu, siapa yang menyangka hari ini masih tahsin tahfidz? Enggak ya, insya Allah ya. Literasi Ibu kan bagus ya untuk baca flyernya. Oh iya gitu ya. Jadi Sirah Nabawiyah, insya Allah kita sama-sama sebelum ke isinya kita mengapa sih kita harus belajar Sirah Nabawiyah? Ibu-ibu gitu ya. Ngapain sih belajar Sirah Nabawiyah? Berat gitu ya, berat. Nah, ini alasan yang pertama ya. Boleh dibuka juga kalau mau buka Al-Qur'annya boleh surah Yusuf ya, surah Yusuf ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, artinya alif lam ra. Nih, enggak apa-apa sambil mengulang yang sudah dipelajari. Ini harfu apa Bu namanya? Harfu muqatta, terpotong-potong. Harfu muqatta. Jadi ini bagian dari i'jaz Al-Qur'an, bagian dari mukjizat Al-Qur'an, ya. Tidak alar atau alaro tidak, ya, seperti alif lam mim itu dibacanya per huruf. Sekali lagi itu bagian dari i'jaz, bagian dari mukjizah Al-Qur'an, ya. Harfu muqatta'ah artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, tilka ini ya ayatul kitabil mubin. Kenapa pakai tilka? Ini bahasan bahasa Arab lagi ya. Kenapa pakai tilka? Ada yang tahu? Sedikit-sedikit sambil belajar bahasa Arab boleh ya.
Ini juga Al-Quran juga sudah termodifikasi berbagai ini ya, ada yang berdasarkan kisah, ada yang berdasarkan nahu. Ini juga ada yang punya ini mushaf berdasarkan nahunya, Bu. Kedudukan dalam kalimatnya seperti itu ya. Ya, lagi kenapa tilka itu ismul isyarah, kata tunjuk untuk muannas ya. Itulah apa yang muannasnya? Ayat, ayat itu jamak muannas ya, tidak ayah tapi ayat-ayat ya, ayat. Dan ini jamak muannas menunjukkan ya muannas ya. Jadi bukan dalika pakai tilka ya, harus pakai tilka. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab yang nyata. Ini surah Yusuf ya. Surah Yusuf diawali dengan keistimewaan Al-Qur'an. Ini Alkitab di sini adalah Al-Qur'an, Ibu ya. Kemudian yang kedua, boleh kalau mau dijabarkan bahwa dalam memahami Al-Quran atau hadis itu kita tidak bisa sempurna tanpa mengenal sirah ya. Nah, ayat keduanya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab ya, agar kamu ta'qilun di sini kan akal ya, memahami itu pakai akal, agar kamu memahaminya ya. Saya sebenarnya backgroundnya bahasa Arab juga ya, maksudnya gak apa-apa Ibu jangan merasa aduh berat gitu ya bahasa Arab, enggak, insya Allah, karena nanti ibu-ibu kan badai lebet ka surga tehanya, dan di surga adalah bahasa Arab ya. Dan Al-Quran juga bahasa Arab. Ini jelas-jelas bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab ya. Walaupun nanti ada kaidah-kaidah yang itu tidak berlaku dalam Al-Quran, maksudnya tidak banyak ya, seperti mil qablu itu min itu kan harfu jar ya, harfu jar yang harusnya apa? Min. Kalau jar tuh kasroh ya, harusnya min qabli, tapi ibu mungkin nanti banyak yang min qabli yang sesuai itu, cuman ada beberapa tempat yang itu nanti kok min qablu ya ibu, nanti katanya ini menjarkan, katanya setelah min itu kasroh gitu, tapi nanti akan ketemu dengan min qablu gitu ya. Bukan Al-Qur'annya yang salah gitu ya, tapi kaidah bahasa Arab itu berlaku untuk keumuman seperti itu. Inna sesungguhnya kami di sini siapa? Allah. Kenapa menggunakan kami? Lita dim ya, kami untuk agar untuk keagungan Allah gitu ya. Sesungguhnya kami anzalnahu ya, menurunkannya berupa Al-Qur'an ya, Qur'anan Arabiyyan ya, Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Untuk apa? Ternyata bahasa Arab, Ibu di sini ada yang menguasai beberapa bahasa mungkin ya, dan termasuk bahasa Arab. Coba bandingkan, bahasa yang paling kaya itu adalah bahasa Arab ya, bahasa Arab ya. Jadi untuk domir aja Ibu belajar kata ganti ada berapa? Kata ganti ada berapa, Bu? Kan pernah ikuti pelatihannya ya? Ada berapa? Surtuing 14. Itu paling banyak. Kalau bahasa Inggris ada berapa? Pokoknya nggak sebanyak bahasa Arab begitu ya. Jadi sangat kaya, dan ternyata tidak hanya semata-mata diturunkan dalam bahasa Arab, kecuali untuk memahaminya, agar kita bisa memahaminya ya. Bu, Ibu mau paham apa Al-Quran ya? Mungkin ini dulu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad ya, bahwa Al-Quran itu
ya sabda Rasulullah itu dibagi ini ke Al-Quran dulu ya, dibagi empat ya Bu ya. Itu makan Taurah ya di Sabah itu berapa? 7 ya. Aku diberi pengganti kedudukan Taurat ya dengan Sabah Atiwal ya, Sabah 7 surat yang panjang. Apa itu yang panjang? Al-Baqarah, apalagi? Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, apalagi? Al-A'raf, dan yang ketujuhnya Al-Anfal dan At-Taubah itu disatukan dan di situnya ya. At-Taubah, Al-Anfal dan At-Taubah. Jadi ada 7 surat At-Tiwal itu sebagai pengganti Taurat. Kemudian beliau melanjutkan wa'u'ti itu maka Zabur ya, dan aku diberi pengganti kedudukan Zabur bil mi'in ya. Mi'in itu yang 100 surat ke atas ya. Jadi itu yang pertama tadi bisa ba'atiwal 7 surat yang panjang itu pengganti apa katanya tadi? Kedudukan Taurat. Kemudian yang kedua dengan mi'in itu mengganti kedudukan Zabur katanya ya. Jadi yang 100 ayat itu Ibu cari aja ya, nanti surat apa aja yang 100 ke atas gitu ya. Itu surat apa aja. Kemudian wa'u'ti itu makanal inzil ya, dan aku diberi pengganti kedudukan Injil ya bil masani dengan surat-surat yang kurang dari 100. Kurang dari 100. Itu surat masani. Ini Rasulullah ya yang mengelompokkan ya berdasarkan hadis dari riwayat Ahmad. Itu sudah Bu. Jadi yang masih panjang tapi dia kurang dari 100 begitu. Mangga Ibu kelompokkan lagi, Ibu cari lagi. Kalau ada yang masih kuliah itu bisa dibikin skripsi atau tesis gitu ya. Nah, kemudian yang keempat wafudiltu bil mufassal. Wafudiltu bil mufassal, dan aku diberi keutamaan dengan al-mufassal. Ya. Dan kata Rasulullah, aku diberi keutamaan. Kalau tadi kan pengganti kedudukan ini, artinya Al-Qur'an ini pelengkap gitu ya, pelengkap. Dan yang keempat adalah wafudiltu bil mufassal. Al-mufassal itu apa? Fasala yafsilu. Terpisah-pisah oleh basmalah. Artinya surat-surat pendek. Nah, al-mufassal ini juga dibagi menjadi 3. Ya, al-mufassal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama tiwalul mufassal ya. Itu dari surat Qaf ya. Dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Tiwalul mufassal. Surat-surat pendek tapi masih terhitung panjang gitu ya. Tiwal itu panjang. Al-mufassal tapi yang panjangnya begitu. Surat Qaf surat ke-50 ya Bu. Juz berapa Bu? Juz 25, 26 ya, juz 26. Nah, kita menganggap mungkin juz 26 tuh para ranjang gitu ya, tapi ini terkategori al-mufassal. Al-mufassal itu pendek, tapi kategori yang memang panjang gitu ya. Dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Al-Mursalat surat ke 70. Halo. Surat ke 77. Ibu nyari anak Al-Quran?
Ya, 77 ya. Sebelum an-naba ke al-mursalat. Tadi kan dibagi 3 al-mufassal ya. Tiwalul mufassal. Kemudian yang kedua awasitul mufassal. Awasitul mufassal. Ini kita bicara Al-Qur'an dulu. Ya, awasitul mufassal itu dari setelah al-mursalat apa tadi? Setelah al-mursalat apa? An-naba. Surat An-naba sampai surat Al-Lail. Sampai surat Al-Lail. Awasitul itu adalah pertengahan. Surat-surat pendek yang sedang gitu ya, sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Buat ibu, An-Naba panjang pendek? Oh, suka menyalahi Rasulullah. Kata Rasulullah ini pertengahan ya. Jadi An-Naba, An-Nazi'at sampai Al-Lail itu awasitul mufassal. Nah, yang ketiganya qisarul mufassal. Ya, qisarul mufassal itu yang pendek banget gitu ya. Pendek banget. Ya, yang terpendek. Yang pendek lah diantara yang tadi 3 tadi. Dari surat setelah Al-Lail apa? Ad-Duha. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu adalah qisarul mufassal. Itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca surat Al-Duha merasa panjang pendek? Sedang. Padahal qisarul mufassal. Kalau baca Al-Insyirah panjang pendek? Pendek ya, sip Bu. Ya, pendek ya. Ya, qisarul mufassal. Dah sepakat ya itu ya. Ya, itu sebagai apa namanya? Informasi aja gitu ya, bahwa Al-Qur'an itu ternyata dibagi 4 ya. Saya ulang, pertama sab'u tiwal. Kemudian yang ketujuh. Yang kedua apa? Yang kedua apa, Bu? Oh, Ibu dicatatnya di sini ya. Ayo, yang kedua apa tadi? Itu mau terakhir. Kan ada 4 nih. Dibagi 4 nih. Mana yang 100 ke atas? Apa, Bu? Al-mi'in. Mi'in eta teh mi'ah teh 100. Emut ya. 100. 100 ayat kaluhur eta teh kategori al-mi'in yang waktu itu makana Zabur sebagai pengganti kitab Zabur. Kan ada 4 kan kitab samawi itu ya. Pertama tadi Taurat, Zabur, kemudian Injil. Pusing cenanya pembagiannya. Sok atunya coba diulang lagi. Yang pertama sab'u tiwa. Itu yang dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Tuh. Ya. Yang kedua al-mi'in. Al-mi'in itu yang 100 ya ke atas itu yang 100-an. Mi'in itu mi'ah. Ya, 100 artinya, ya. Yang ketiga al-masani. Yang mengganti makan kedudukan dari Injil. Al-masani yaitu kurang dari 100. Kurang dari 100. Nah, baru yang keempat adalah al-mufassal. 4 itu ya, 4 al-mufassal. Yang al-mufassal itu adalah keutamaan Rasulullah gitu ya. Wa fudiltu bil mufassal. Aku diberi keutamaan tentang al-mufassal. Bisa dipahami ya? 4 ya. Nah, baru yang al-mufassal dibagi lagi 3. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Itu.
Jadi bukan poinnya jadi 7, tidak ya. Jadi yang keempat itu dibagi lagi menjadi 3 begitu. Fahim tuh? Fahim tuh? Insya Allah. Ya, sekali lagi ini masih membahas mengapa kita mempelajari sirah nabawiyah. Karena kita harus memahami Al-Quran itu secara utuh ya, baik Al-Quran atau Sunnah. Jadi kalau dalam fikih dakwah itu ada minhajul asasi, itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Minhaj atau pedoman yang asasi, yang prinsip memang ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadillu abadan intamasaktum bihima, ya. Tidak akan tersesat kalian selama berpegang teguh kepada kedua. Apa 2 hal itu? Yaitu taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan 2 perkara, ya. Taraktu fikum amraini lan tadillu abada. Dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya intamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Ya, amraini bihima, nah itu menunjukkan kepada 2, ya. Apa itu? Yaitu kitab Allah wa sunnatur Rasul. Jadi kita diberi manhaj yang asasi adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, adapun sirah nabawiyah itu adalah minhaj amali, minhaj operasional, minhaj amalinya. Ya, kita tidak bisa mengetahui sababun nuzul atau sababul wurud, ya. Dalam Al-Quran ada sababun nuzul. Kenapa sebab-sebab turun ayat ini tentang apa? Itu sababun nuzul. Sebab-sebab turunnya hadis ini tentang apa? Itu juga dibahas di sirah nabawiyah atau sirah sahabat. Tuh. Ya, bisa dipahami. Jadi mengapa yang kedua boleh poinnya adalah karena kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah secara benar, ya, dan tidak mungkin memahami Al-Quran dan Sunnah secara benar kalau tidak memahami sirah nabawiyah. Baik, masih surah Yusuf. Masih buka Qurannya, Bu? Ayat ketiga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, ya, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Lagi-lagi di sini tadi inna, ya, sekarang juga nahnu. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik, ya, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Mu di sini siapa? Alaika di sini siapa? Ilaika di sini siapa? Rasulullah, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya kamu sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui, gitu ya. Jadi saya tadinya mau bawa mushaf tentang kisah, ya, ada mushaf kisah. Lupanya tadi waktu di sekolah disimpan dan tertinggal gitu ya, tidak terbawa pulang. Nah, jadi Al-Quran itu ada sepertiganya dari kisah. Ya, Bu, ya? Bu tahu kisah-kisah dalam Al-Quran? Tahu, Bu? Iya. Kalau kita tidak tahu, bagaimana anak-anak kita tahu, ya, Bu, ya? Ya, Bu, ya? Ibu lebih tahu ini atau kisah-kisah artis, Bu? Ya, dan ini ada seorang ulama yang mengatakan dalam bukunya itu, keruntuhan kaum muslimin itu berbarengan dengan bersinarnya para artis, katanya, Bu. Ya, jadi ketika kita lebih mengenal sosok para artis, jangan salahkan, ya, kita tidak menyumbang
peradaban gitu ya kepada putra-putri kita. Sementara keberadaan kita di dunia ini sangat berharga ya Bu ya, dan tidak lama gitu. Jadi berikan kontribusi yang terbaik gitu ya. Dan ujung-ujungnya buat diri kita sendiri gitu ya. Gitu ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu kisah yang nahnu naqussu. Jadi ada surat Al-Qasas dalam Al-Qur'an. Surat keberapa? Maaf ya, saya banyak bertanya tentang itu biar bertambah juga atau Ibu teringatkan, oh iya gitu ya. Ini surat kesekian gitu ya. Al-Qasas surat ke-28. Namanya Al-Qasas. Kalau satu kisah. Al-Qasas kisah-kisah. Ya. Jadi Al-Qur'an ini terdiri dari sepertiga kisah. Banyak nggak sepertiga, Bu? Banyak tidak, Bu? Banyak. Seperberapanya yang Ibu tahu kisah dalam Al-Quran? Ya, misalkan surat At-Tahrim. Kisahnya tentang apa itu? Nggak tahu, jenanya. Para ummahatul mukminin, istri Rasulullah, gitu ya. Kemudian Al-Anfal, At-Taubah, oh itu kisah-kisah semua. Termasuk ini surah Yusuf, gitu ya. Masya Allah ya, ini ahsanal qasas di sini ada yang mengartikan apa sebaik-baiknya penceritaan atau jadi sebagai subjek atau maf'ul bih, ada juga yang mengartikan sebagai apa namanya masdar gitu ya. Ini isim tafdil ya, isim ahsanal qasas, sebaik-baik penceritaan atau sebaik-baik kisah ya. Bima auhayna ilaika hadal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin ya. Dan sesungguhnya kamu sebelumnya adalah termasuk orang yang tidak mengetahui. Kalau ghafilin ini biasanya diartikan apa? Orang-orang yang lalai. Lalai terhadap apa? Terhadap ya isi Al-Qur'an. Dan tidak semata-mata Allah mengkisahkan sebuah kisah dalam Al-Quran untuk kita pelajari ya. Ada di masih surat Yusuf tapi di surat terakhir. Surat terakhir surat ayat ke-111. Boleh dibuka anjlok ya. Tapi Masya Allah ini surat Yusuf. Tas kependak? Ya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadisai yuftara ya, yuftara. Ini titiknya kenapa ada dua? Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in ya, syai'u wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Ya. Udah ada lam, ada qad gitu ya. Jadi taukid dikuatkan, sungguh-sungguh gitu. Benar-benar kok gitu ya. Ada pada kisah-kisah mereka itu fi qasasihim. Sekali lagi qasas jamak dari kisah ya. Fi qasasihim ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Ya, pelajaran untuk orang yang mempunyai akal, bersih hatinya, bersih akalnya ya, bersih pikirannya, itu adalah ulil albab. Mudah-mudahan kita semua termasuk ulil albab ya Bu ya. Amin. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu diartikan kisah. Kalau orang-orang kafir mengatakan al-ustur. Al-ustura itu dongeng. Jadi bahasanya bukan dongeng ya. Jadi kalau ke anak-anak juga kita biasakan yuk kita belajar kisah, bukan belajar dongeng. Kalau dongeng, kalau ini kan maka hadis sayuftaro gitu ya. Bukan cerita yang dibuat-buat ya. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat ya. Akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sekali lagi di banyak ayat juga
orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah asatirunal awwalin, gitu kan? Banyak ya. Itu adalah dongeng-dongeng orang yang terdahulu, ya. Masya Allah. Bu, dari surat Yusuf aja ya. Kita lihat. Ini diawali dengan mengemukakan kehebatan Al-Quran, ya, dan ditutup juga dengan Bu? Bercerita tentang Al-Quran juga, ya. Jadi ada kaitannya, ada gitu ya, bahwa qasas atau kisah, terutama kisah Nabi Yusuf, surat Yusuf ini, ya, tidak ada kisah nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Musa kan di beberapa surat gitu ya, ada atau yang di juz 27 itu ada selalu ada beberapa yang pengulangan. Nabi Nuh, Musa, Isa gitu ya. Kemudian yang Hud, Lut, nah itu Ibu lihat di juz ke-26 ya. Itu banyak diulang, tapi khusus kisahnya Nabi Yusuf di surah Yusuf gitu ya, itu adalah tersendiri kisah tentang Nabi Yusuf, tidak di atau tidak ada kisah-kisah yang lainnya begitu. Nah, ini juga berlaku buat yang lain, kisah-kisah yang lain, bahwa Allah sudah memberikan atau menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu dengan kisah yang terbaik, Bu. Tapi, oh iya, saya tahu hanya sepertiga kan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya udah sampai titik gitu ya. Tidak, tapi untuk diambil pelajaran, ibrah. Kita ambil ibrahnya. Ibu cinta Rasulullah sejauh mana? Apa buktinya? Gitu ya. Jadi harus bagi ulil albab harus sampai dengan tatbiq atau harus sampai ittiba gitu ya, harus sampai mengikutinya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini Bu, mengapa kita perlu mempelajari sirah nabawiyah. Begitu ya. Sehingga tidak salah tempat juga. Ketika dulu pernah terjadi, Ibu pernah dengar ayat tentang wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan gitu ya. Nah, dulu dalam sebuah peperangan itu ada orang yang dia berlari menjauhi kecamuk gitu, dan dia sendirian sambil terus diikuti musuh gitu. Tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, ternyata ini disebutkan salah tempat gitu ya. Bukan itu yang dimaksud dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah konteksnya bahwa ayat itu adalah tentang berkurangnya akhlak para generasi pada saat itu gitu ya. Jadi lebih senang beristirahat dibandingkan dengan jihad begitu. Nah, itu yang dimaksud ketika kita juga kalau istilah sekarang mungkin futur ya, yang tadinya rajin ke majelis taklim gitu ya, tiba-tiba aduh males gitu ya, tiba-tiba tidak ikut majelis taklim gitu. Nah, itu bisa jadi wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi kemerosotan hamasah atau kemerosotan antusias kita terhadap amal soleh begitu ya. Nah, ini buku-buku salah 15 nih ya, bukan salah satu. Ada di sini contohnya 15, walaupun mungkin masih banyak buku-buku yang lain. Buku mana yang Ibu punya? Yang mana?
Atuh ibu hiji we bu, gaduh bu. Ya meser hiji mah ya buat referensi. Saya juga ada yang mana ya? Nah ini Manhaj Haroki ada Syekh Munir Al-Ghudban. Kemudian ini nih Safiur Rahman gitu ya. Pokoknya ibu punya referensi, punya rujukan lah. Ya saya pun sekali lagi saya seneng gitu ya dikasih amanah baru ini biar bisa baca-baca lagi gitu ya. Walaupun yang ada yang di sini nggak ada ya, yang fiqh dakwah, fiqh sirah, fiqh sirahnya Ibnu Hisham. Ibu kalau baca itu saya semangat baca itu ketika SMA Bu, yang fiqh sirah tebal banget. Cuman kalau yang ini agak jenuhnya apa? Banyak sanadnya. Jadi dari fulan. Jadi Ibnu Hisham ini meriwayatkan sirah itu dengan sanad gitu ya. Dan ya itu untuk sebenarnya itu yang lebih akurat gitu ya, dari sisi akurasinya itu mungkin paling akurat. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab ilmiah dari beliau gitu ya. Ya, dan memang dijadikan rujukan juga untuk para ahli sejarah lainnya begitu. Ibnu Hisham sekarang udah jarang lihat saya atau mungkin ibu-ibu ada yang punya bukunya tebal sekali. Cuman itu kadang kita mau tahu isinya teh, oh ini sanadnya dulu gitu yang. Nah, ini sebenarnya kalau tadi alasan ya kenapa kita harus belajar fiqh sirah atau belajar sirah. Nah, sekarang belajar urgensinya atau ahamiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Urgensi mengkaji sirah nabawiyah ya. Ahamiyah itu urgensi atau pentingnya kita belajar sirah nabawiyah di dalam memahami al-Islam ya. Al-fahmu, paham ya. Setelah paham apa Bu? Amal. Ya. Baik. Ini surah Al-Ahzab ayat 21. Insya Allah ibu-ibu sudah pada hafal? Baca sesarengan yuk Bu yuk. Tahu dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Iya. Yang pertama pentingnya agak-agak mirip ya dengan mengapa kita tadi harus belajar dan ternyata ini pentingnya gitu ya. Jadi bahwa kita mengidolakan Rasulullah ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ini sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Bu, ya, ini ayat yang mirip ini ada dua ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah fi Ibrahim. Jadi telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Ada di cuman saya lupa. Ada yang tahu surat apa? Jadi suri teladan Nabi Ibrahim itu karena beliau sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Cuman kita terkhusus adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khalilullah itu memang dua ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang digelari Khalilullah dua nabi ya. Ya. Jadi Masya Allah itu keutamaan Nabi Ibrahim juga ya.
Makanya digandengkan juga dalam tasyahud ya Bu ya. Gimana? Allahumma, ya dari salawat gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, dan wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu digandengkan gitu ya. Karena kenapa disebut Abul Anbiya? Karena dari Nabi Ibrahim ini di keturunannya semuanya banyak yang menjadi nabi, dan Rasulullah itu dari Nabi Ismail gitu. Ini ya ibu-ibu, ibu-ibu mungkin sering baca berjanji, itu coba dipahami, di apa namanya, dikenali, atau ada terjemahnya kan ya, atau ada penjelasannya gitu ya. Itu isinya tentang sirah Nabi begitu ya. Nah, ibu-ibu kita semua insya Allah ya ingin mengikuti Rasulullah, dan di sini telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik, ada uswatun hasanah ya, contoh yang baik, teladan yang baik ya. Tapi tidak hanya cukup sampai sini ya, ada syarat berikutnya. Ibu tidak hanya, oh iya saya ingin nyunnah, oh iya saya ingin seperti Rasulullah gitu ya. Tapi ada syarat berikutnya, yaitu liman kana yarjullaha ya. Dan bagi kita yang mengharapkan akan bertemu dengan Allah. Ibu pernah berharap berjumpa dengan Allah? Pernah? Tidak? Ya, ini kenikmatan yang luar biasa ya Bu ya, dan haruslah minta ya, minta kepada Allah untuk bertemu dengan melihat wajah Allah. Liman kana yarjullah, yarju itu harapan. Ibu kalau nggak berharap aja gimana mau terwujud gitu ya, berharap aja enggak gitu ya. Jadi berharaplah gitu ya. Juga selain itu, ibu yakin dengan wal yaumal akhir. Syarat berikutnya ya. Ya. Ibu yakin dengan yaumil akhir. Yaumil akhir. Kalau di Indonesia kan hari kiamat gitu ya. Yaumul akhir, hari yang terakhir ya. Tidak ada hari setelah itu gitu ya. Hari kiamat itu dalam bahasa Al-Qur'an itu banyak. Ada apa Bu? Al-qiyamah. Al-qiyamah itu nanti dari koma, berdiri. Ibu nanti hari kiamat berdiri. Mau duduk Bu? Gak bisa Bu. Mau tidur? Apalagi Bu. Ya, harus berdiri. Bahkan ketika berdirinya juga tanpa busana Bu ya. Kemudian matahari didekatkan ke kepala gitu kan. Ya, tuh. Hari kiamah. Ada lagi istilahnya apa Bu? Al-Ghoshiyah, Al-Qariyah. Al-Qariyah itu yang mengetuk-ngetuk sangat keras gitu ya. Al-Ghoshiyah apa teh? Hari pembalasan. Kemudian apa lagi? At-Tammah. Dalam surat apa? At-Tammah dalam surat An-Nazi'at. Ibu-ibu lupa surat An-Nazi'at ya. Fa'idza ja'atit tammatul kubra ya. Tuh. Itu malapetaka yang besar artinya. Diartikannya hari kiamat juga. Kemudian dalam surat berikutnya yaitu surat Abasa ada istilah as-sakhah yang memekakan telinga. Ketika wa nufiqa fis suri nafkhatu wahidah. Ya, ketika ditiup sangkakala itu sakhah memekakan telinga. Di Indonesia kan artinya kiamat keneh ya Bu ya. Apalagi al-waqi'ah, al-haqqah. Ya, itu banyak istilah-istilah yang menunjukkan spesifikasi dari hari kiamat itu sendiri. Ya Bu ya. Ini kita belum ke ininya. Tuh.
Nah ini ya berikutnya, memahami pribadi Rasulullah secara menyeluruh. Kemudian mengenal gambaran prototipe ideal seorang teladan tertinggi, yaitu Rasulullah. Ya, kemudian memahami yang terakhir tadi maaf. Ini terakhir wadakarallahu maaf. Ya, wadakarallahu katsiran. Itu syarat yang berikutnya ya. Yang dikatakan ittiba, mengikuti Rasulullah itu harus banyak mengingat Allah yang atau banyak dikir lah istilahnya kita ya, banyak dikir ya, cenakan 1000 kali, 100 kali, 10 kali, 3 kali, itu kan bid'ah gitu ya. Ya udah nggak usah pakai angka juga nggak apa-apa. Nah di sini mah itu menurut yang lain, bukan saya ya, maksudnya ada yang itu kan nggak ada contohnya dihitung-hitung pakai hitungan gitu ya, seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa untuk mempermudah. Dikran kasiro di sini yang jelas kasiro. Kasiro tidak disebutkan. Banyaknya itu berapa nggak disebutkan. Sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Mau 1000 mempermudah boleh. Sekarang mah ada apa Bu? Yang bisa menghitung gitu ya. Atau mau pakai ini juga boleh. Mau pakai tasbih mah enggak gitu ya. Itu mah alat untuk mempermudah gitu. Jadi dikir sebanyak-banyaknya, itu ya, untuk agar kita disebut ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah ya, karena ada uswatun hasanah berarti kita mengikuti ittiba dengan sunnah-sunnah Rasulullah gitu ya. Nah berikutnya tadi ini bisa dilihat ya, kemudian memahami dan merasakan semangat serta tujuan diturunkannya kitab Allah Al-Quran, kemudian memiliki wawasan dan mengenal Islam secara benar atau secara sahih. Nah, atas alhamdulillah Bu, maaf kepijit. Ya, baru yang terakhir untuk para pendidik, pembina, untuk para ustadz gitu ya, memiliki bukti hidup tentang keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kami mendidik anak-anak itu dengan magazi Rasulullah. Magazi itu dengan keheroikan Rasulullah. Kama nu'alim Quran. Sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran. Itu. Ya Bu ya. Jadi prototipe hidupnya itu ada di Sirah Nabawiyah. Nah, cekap ya Bu ya. Wallahualam bishawab. Insyaallah itu untuk pengantar aja. Nanti insyaallah malah saya inginnya membahas dulu Ummahatul Mukminin gitu ya Bu ya, untuk ibu-ibu mengenal siapa sih istri-istri Rasulullah yang harus kita teladani gitu ya. Ini Mas sebagai ini aja ya prolog, tapi ini sedikit saja. Tuh, nggak ada ya soundnya ya? Tadi teh mana ya? Sedikit saja ya. Kedengaran nggak Bu? Ini film Arisalah atau The Message yang sudah diakui oleh Al-Azhar Kairo, Mesir, akan akurasi isinya ya. Ini sebagai pembuka tentang dakwah dengan surat ya ke Heraklius, ke Kurs ya, ke Persia. Menyebar.
Raja Romawi. Herakl atau Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini memang dakwah sudah terbuka ya. Tidak assalamualaikum, tapi salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Yu'tika Allahu ajraka marratayn. Fa in tawallayt fa innama 'alayka ithmul farisiyin. Kedengaran. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist? Romawi itu agama apa, Bu? Crying about salvation. Apa? Kalau Romawi, ya Heraklius itu agama Nasrani. Ini lagi berdakwah. Masya Allah, dulu mah belum ada pesawat ya Bu ya, dengan berkuda. Karena ada dua kekuatan besar saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Jadi Rasulullah langsung setelah dakwah terbuka mengutus para sahabatnya. Nah ini Purs atau Persia. Panggilannya Kisra untuk Persia ya. Agamanya apa Bu? Majusi, penyembah api. Jadi Persia itu penyembah api. Jadi ada dua kekuatan, Romawi dengan Nasraninya, Purs dengan Majusinya. Muhammad, messenger of God, who gave him this authority? Man a'tahu hadhihi as-sulta? Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Tadi bertiga ya. Nah ini mah prolog apa ya? Apa namanya kalau potongan film tuh? Iya, jadi ini udah fotonya. Nah nanti setelah ini mah nanti ada insya Allah nanti berikutnya aja ya. Insya Allah. Alhamdulillah cakap ya Bu ya. Boleh Bu. Saya ingin ada seorang yang menyebutkan pembagian Al-Quran. Ada yang bisa, ya bukan bisa. Ada yang mau? Bu, badewih mual. Sakat. Sokoyong apa ya? Biar terukur gitu saya tuh. Tertangkap tidak begitu ya. Coba yang tadi ada 4 pembagian Al-Quran. Bu Alimin biasanya ya. Bu Alimin biasanya. Ayo. Teteh Dinda, silahkan. Mi'in teh pakai hamzah ya, al-mi'in, bukan mi', bukan mi'ain. Teh Dinda apa Teh Yeyen? Ayo. Iya, lanjut Teh Yeyen. Al-Mufassal dibagi 3 apa? Apa Teh? Maaf. Apa Teh? Tiwal. Oke, ya. Teh, maaf. Bukan Quranan sekali ini mah ya. Boleh. Punten. Mudah-mudahan kanggo ya. Oh iya. Baik, ibu-ibu sholihat, ya sudah 5:06 ya. Mohon maaf untuk kali ini sebagai prolog dulu. Insya Allah nanti kita masuk ke pembahasan intinya ya.
Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allahumma hdina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.